Perlawanan Kesultanan Palembang. Latar belakang Perang Menteng didorong oleh penemuan timah di Bangka pada pertengahan abad ke-18. Sejak saat itu, Inggris dan Belanda telah mengincar Palembang untuk menjadi wilayah kekuasaan mereka. Awal mulanya penjajahan ditandai dengan loji atau kantor dagang di Palembang. Loji pertama milik Belanda terletak di Sungai Aur. Thomas Stamford Raffles sebagai perwakilan Inggris berusaha membujuk Sultan Badarudin II agar mengusir Belanda dari Palembang. Namun Kesultanan Palembang dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam konflik Inggris dan Belanda. Bersamaan dengan lepasnya Indonesia dari tangan Belanda pada awal abad ke-16. Inggris akhirnya berhasil menduduki Palembang dan membentuk sebuah perjanjian pada 14 Mei 1812. Kendati demikian, Belanda terus berusaha merebut Palembang dari tangan Inggris, yang diawalinya dengan ditandatanganinya Perjanjian London antara Belanda dengan Inggris pada 13 Agustus 1814. Lewat perjanjian ini, Inggris terpaksa harus menyerahkan Palembang kepada Belanda. Belanda kemudian mengangkat Herman Warner Muntinghe sebagai komisaris di Palembang. Sebagai komisaris baru di Palembang, Muntinghe mulai menjajah pedalaman wilayah Kesultanan Palembang. Muntinghe berdalih bahwa penjajahan merupakan bagian dari inventarisasi wilayah, padahal untuk menguji kesetiaan Sultan Badarudin II. Suatu hari, di daerah Muara Rawas, Muntinghe dan pasukannya secara tiba-tiba diserang oleh para pengikut Sultan Badarudin II. Sekembalinya dari Muara Rawas, Muntinghe memaksa Kesultanan Palembang menyerahkan putra mahkota sebagai jaminan supaya Kesultanan Palembang selalu setia terhadap Belanda. Mengetahui hal itu, Sultan Badarudin II semakin kesal, terutama setelah ada seorang ulama yang ditembak mati Belanda tanpa adanya alasan yang jelas. Hal itulah yang menjadi penyebab Perang Menteng pada 12 Juni 1819. Kronologi. Pada 12 Juni 1819, pertempuran pun pecah, di mana sekitar 200 prajurit Belanda dikirim untuk menyerang pertahanan Kesultanan Palembang di kota Besak. Pertempuran terus berlanjut sampai hari esok, tetapi pertahanan Palembang masih sulit ditembus, sampai akhirnya Muntinghe kembali ke Batavia dengan kekalahan. Belanda merasa tidak terima dengan kekalahan ini, sehingga Muntinghe berdiskusi dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda van der Capellen. Hasilnya adalah Belanda akan melakukan serangan balik dengan kekuatan berlipat ganda. Belanda mengirim sebanyak 2.000 pasukan dan puluhan kapal tempur dengan tujuan meluluh lantahkan Kesultanan Palembang. Di saat yang sama, Sultan Badarudin II juga sudah bersiap apabila ada serangan balik dari pihak Belanda. Persiapan yang dilakukan adalah restrukturisasi pemerintahan dan membangun perbentengan di antara Pulau Kembaro dan Pelaju yang menjadi jalur masuk ke kota Palembang. Sultan juga memerintahkan pasukannya untuk membuat pancang-pancang kayu yang berfungsi untuk menahan kapal-kapal Belanda. Pada 21 Oktober 1819, pertempuran kedua terjadi di Sungai Musi, yang kembali berakhir dengan kekalahan Belanda. Belanda yang dipimpin oleh Walter Beck memutuskan untuk mundur ke Batavia, tetapi kembali ke Palembang pada 9 Mei 1821 di bawah pimpinan Majen de Kock. Akhir pertempuran. Pada 21 Oktober 1819, Sultan Badarudin II mengangkat putranya, Pangeran Ratu, menjadi Sultan di Palembang dengan gelar Ahmad Najamuddin III. Hal ini sengaja dilakukan agar Badarudin II lebih fokus memimpin perlawanan Kesultanan Palembang untuk mengusir Belanda. Badarudin II memperkuat benteng-benteng di Pulau Kembaro dan Pelaju dengan meriam-meriam, serta menyiapkan sekitar 7.000 hingga 8.000 pasukan. Pada 22 Mei 1821, de Kock dengan armadanya sampai di Sungai Musi, yang langsung disambut dengan tembakan meriam. Meriam dari pasukan Badarudin II tidak hanya menghancurkan formasi armada de Kock, tetapi membuat mereka kewalahan dan memilih mundur. Pada 24 Juni 1821 dini hari, tiba-tiba Belanda memberikan serangan yang membuat Palembang mengalami kekalahan. Akan tetapi, langkah itu ternyata hanya taktik dari pihak Belanda untuk mengatur kembali strategi penyerangan.
Penyebab kekalahan Kesultanan Palembang dalam Perang Menteng adalah serangan mendadak dari Belanda yang membuat Badarudin II berhasil ditangkap. Dampak Perang Menteng. Sekitar 101 orang dari pihak Belanda tewas dalam Perang Menteng, sementara jumlah di pihak Palembang tidak diketahui. Sultan Badarudin II bersama keluarganya, termasuk Sultan Ahmad Najamuddin III, dibawa ke Batavia sebelum akhirnya diasingkan ke Ternate pada 3 Juli 1821 hingga akhir hayatnya. Akibat dari peperangan ini, Palembang jatuh ke tangan Belanda. Kemudian, pada 7 Oktober 1823, Kesultanan Palembang resmi dihapus oleh Belanda dan Kuto Tengkuruk dihancurkan hingga rata dengan tanah.